Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nadia Asana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang teori kepribadian menurut Henry Murray. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu teori menurut Henry Murray bahwa sama seperti pandangan di paradigma psikoanalisa yang pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud. Henry Murray juga memiliki pendapat bahwa kepribadian itu akan dapat lebih mudah dipahami dengan cara melihat, menyelidiki apa yang ada di dalam ketidaksadaran pada individu atau seseorang. Sehingga atas dasar ini kemudian Henry Murray dimasukkan pada paradigma yang sama dengan sebelumnya, yaitu paradigma psikodinamika atau psikoanalisa. Nah, tentunya peranan Henry Murray sendiri di bidang psikologi ini terkait dengan bagaimana dinamika kepribadian yang muncul pada seseorang dan juga bagaimana teori kepribadian yang dikemukakan sebagai dasar dalam menjalankan dinamika kepribadian. Hasil karya terbesar yang sangat terkenal dari Henry Murray dalam menjelaskan mengenai bagaimana mengungkap kepribadian itu dikenal dalam suatu teknik dan metode dengan cara memproyeksikan apa yang ada pada individu atau seseorang yang disebut dengan TAT atau Thematic Appreciation Test. Seperti suatu tes, TAT ini terdiri dari beberapa buah gambar di mana setiap gambar yang dijadikan sebagai bagian dari tes TAT ini merupakan atau mencerminkan suatu situasi dengan suasana tertentu. Nah, suasana tertentu ini kemudian akan direspon dengan membangkitkan bagaimana individu atau seseorang itu membaca gambar atau melihat gambar tersebut. Tentunya setiap individu akan berbeda. Nah, disinilah yang kemudian menjadikan bahwa individu itu akan memiliki jawaban yang berbeda-beda atas gambar yang ditanyakan kepadanya. Nah, inilah kemudian diproses oleh Henry Murray sebagai nantinya penggabungan dinamika kepribadian seseorang. Selanjutnya, definisi kepribadian menurut Henry Murray sendiri itu tidak hanya ditangkap dari gambaran mengenai tingkah laku individu semata. Akan tetapi, kepribadian itu merupakan rangkaian peristiwa yang secara ideal mencakup seluruh apa yang ada pada individu itu sendiri sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu, sejarah kepribadian dari individu merupakan kepribadian sendiri dari individu. Kepribadian menurut Henry Murray mencerminkan unsur tingkah laku dengan dimana sifatnya menetap maupun juga tingkah laku yang sifatnya merupakan sifat yang unik, yang baru, itu pun secara berulang-ulang yang dimunculkan oleh individu itu sendiri. Kepribadian juga mengarahkan unsur yang mengarahkan konflik-konflik, kemudian perintangan-rintangan, permasalahan-permasalahan yang direncanakan oleh individu dalam usaha mencapai tujuan di masa depan atau tujuan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kepribadian akan muncul dalam kondisi di mana bagaimana masa lalunya, kemudian bagaimana saat ini, dan juga bagaimana yang akan direncanakan di masa yang akan datang. Akan tetapi, Henry Murray pun tidak menolak bahwa kepribadian ini terletak pada suatu struktur biologis, yaitu terletak di otak. Oleh sebab itu, tanpa adanya struktur otak atau tanpa adanya otak pada individu juga tidak memiliki kepribadian. Proses munculnya kepribadian oleh Henry Murray ini digambarkan sebagai kondisi dengan dua komponen. Nah, di mana ada komponen proceeding dan komponen serial. Pada proceeding ini merupakan interaksi antara individu dengan objek yang ada di sekitarnya, ataupun juga antara individu sebagai subjek dengan subjek yang lain, ataupun individu yang lain dalam jangka waktu yang cukup lama yang digambarkan oleh Henry Murray, sehingga pada proceeding ini mencakup unsur-unsur penting dalam suatu sequence tingkah laku tertentu karena waktunya cukup lama dalam waktu tertentu. Sedangkan serial merupakan satuan tingkah laku fungsional yang lebih panjang. Serial merupakan suatu urutan proceeding yang terputus-putus namun terorganisasi secara terarah. Oleh sebab itu, kumpulan dari proceeding yang terputus-putus disebut dengan serial. Jika dicontohkan, maka proceeding itu bisa dalam bentuk yang internal adalah melamun, kemudian memecahkan masalah. Sedangkan contoh proceeding yang eksternal bisa berupa bagaimana individu itu berinteraksi dengan orang-orang. Nah, sedangkan contoh yang serial berarti merupakan suatu organisasi, bisa dicontohkan sebagai situasi persahabatan atau situasi individu yang berkarir. Karena tidak mungkin dalam serial itu individu tidak dimunculkan proceeding dari masing-masing yang kemudian digambarkan sebagai serial.
Selanjutnya, mengenai pembentukan kepribadian atau struktur kepribadian Henry Murray, ini menggunakan istilah-istilah dari Sigmund Freud, yaitu mengenai kondisi id, ego, dan superego yang membentuk bagaimana tingkah laku individu itu yang kemudian ketika polanya menetap ataupun berulang digambarkan sebagai kepribadian, sehingga dapat kita lihat bahwa id itu merupakan bagian dari kebutuhan ini digambarkan dari suatu kondisi, mulai dari akibat tingkah laku, kemudian pola khusus dari tingkah laku. Nah, ini menjadi gambaran dari individu yang nantinya akan mendorong individu itu memunculkan tingkah laku. Nah, Henry Murray menggambarkan bahwa kebutuhan itu memiliki tipe yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan primer atau sekunder. Setiap individu akan memunculkan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh Henry Murray, kebutuhan pada individu itu kemudian digambarkan menjadi beberapa situasi atau kondisi yang menjadi dasar bagaimana kita mengimplementasi dari apa yang telah diproyeksikan individu ketika tadi diberikan suatu tes TAT. Nah, selain adanya kebutuhan, Sigmund Freud juga menggambarkan adanya tekanan dalam kondisi id sebagai dorongan munculnya tingkah laku individu. Tekanan menurut Henry Murray ini merupakan suatu atribut dari suatu objek lingkungan yang memudahkan atau justru menghalangi usaha-usaha individu dari seseorang itu untuk mencapai tujuannya. Tekanan ini berhubungan dengan orang atau objek yang mempunyai implikasi langsung terhadap usaha individu itu untuk membebaskan adanya kebutuhan. Tekanan dari suatu objek merupakan apa yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri terhadap subjek yang mempengaruhi kesejahteraan individu. Oleh Henry Murray, itu kemudian tekanan dibagi menjadi dua, yaitu beta press dan alpha press. Nah, beta press merupakan nilai objek-objek yang ada di lingkungannya, sedangkan alpha press merupakan nilai atau sifat dari objek-objek yang di lingkungannya sebagaimana terhadap dalam kondisi kenyataan yang dapat dinilai secara objektif. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada teori kepribadian menurut Henry Murray ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.